Ini parah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dengan video selanjutnya. Di video ini kita membahas tanpa ragu membahas Vatikan mengeluarkan Laudato Si. Dan video selanjutnya HMC membahas Islamofobi dari Australia masuk Islam alias mualaf. Dan berita tentang Ica yang kesengsem atau jatuh cinta sama Bang Ustadz Zuma. Dan akhirnya malah mihana kebakaran jenggot dan mengusili si Ica tiktokers. Berita selanjutnya Rahasia Alif Channel membahas gurunya Ustadz Yusufi dan dibocorkan oleh Rahasia Alif Channel. Siapa yang memfitnah gurunya Ustadz Yusuf? Oke, berita pertama dari channelnya Tanpa Ragi membahas Laudato Si dari Vatikan Roma. Tanpa Ragi membahas soal Vatikan mengeluarkan Laudato Si atau mengkritiknya dan mengundang teman-temannya sedang live di channelnya. Tanpa Ragi mengkritik Vatikan akan menguasai dunia, dan kita juga harus mengkritik Tanpa Ragi guna menguasai Indonesia dengan mengkristenkan umat Islam di Indonesia agar mayoritas umat Kristen di Indonesia. Dan apa itu Laudato Si itu yang dikeluarkan Vatikan Roma? Laudato Si, Missignore, terpujilah Engkau, Tuhanku. Dalam nyanyian yang indah ini, Santo Fransiskus dari Assisi mengingatkan kita bahwa rumah kita bersama bagaikan saudari yang berbagi hidup dengan kita, dan seperti ibu yang jelita yang menyambut kita dengan tangan terbuka. Ensiklik Laudato Si. Walaupun Laudato Si adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemimpin tertinggi Gereja Katolik, isinya mengajak seluruh dunia untuk bersama-sama melakukan perubahan demi menjaga dan memastikan kelestarian bumi kita bersama. Tema utama dari ensiklik ini adalah tentang perawatan rumah kita bersama. Ensiklik Laudato Si sebagai lanjutan dari beberapa ensiklik yang telah dikeluarkan oleh beberapa paus dan terutama dari ajaran Santo Fransiskus dari Assisi. Apa isi dari ensiklik Laudato Si yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 18 Juni tahun 2015? Dalam ensiklik ini Paus mengkritik konsumerisme dan pembangunan yang tak terkendali, menyesalkan terjadinya kerusakan lingkungan dan pemanasan global, serta mengajak semua orang di seluruh dunia untuk mengambil aksi global yang terpadu dan segera sebagaimana dijelaskan oleh Jim Yardley dari The New York Times. Oke, kita bahas di sini bukan karena Laudato Si hanya memperkenalkan apa itu Laudato Si atau ensiklik Laudato Si. Yang kita bahas berita tentang yang selalu Tanpa Ragi lakukan kepada Islam dan NKRI Indonesia. Tanpa Ragi itu suruhan donaturnya yang tinggal di luar negeri yang benci Islam satu komplotan dengan Christine Prince untuk memurtadkan orang-orang beragama Islam agar Kristen di Indonesia ini mayoritas. Kalau bisa Islam punah gitu ambisi Tanpa Ragi. Oke, selanjutnya berita dari HMC Hidayah Mualaf Channel. Berita yang dibahas HMC tentang Sherman dari Australia yang dulu membenci Islam malah menjadi mualaf dan para oten-oten kapan sadar dan menjadi mualaf ya. Sherman ini lebih ganas daripada oten-oten seperti Tanpa Ragi atau Syafuddin Ibrahim dan lainnya Effendi Usman. Sherman ini dalam gerakan Islamophobia di Australia yang dengan melihat orang Islam dihajar, atau kalau bisa dimusnahkan saja. Sherman ini pemimpin militan anti-Islam dan selalu mengganggu Islam atau gasengan-sengan menghaniaya membunuhnya dengan brutal. Akhirnya Sherman mendapatkan hidayah dan menjadi mualaf dan menyadari kelakuannya gak manusiawi dan dia melihat ajaran Islam dengan manusiawi dan menghargai perbedaan antara toleransi beragama atau beradab. Akhirnya Sherman juga melihat Islam agama penuh damai gak seperti agamanya dahulu Kristen, gak ada ajaran Kristen seperti yang ada di Islam. Sherman ini dulu benci Islam dan akhirnya dia tergerak penasaran sama ajaran Islam. Dan ternyata Sherman membandingkan ajaran agamanya terdahulu diajarkan penuh kebencian gak seperti di Islam agama penuh damai dan Sherman sadar Nabi yang dihinanya itu adalah Rasulullah Nabi yang mengajarkan kebaikan tentang beragama yang beradab penuh toleransi, gak seperti tuduhan para polemikus Kristen yang diajarkan untuk membenci Islam dan harus menuduh ajaran Rasulullah itu ajaran penuh mengeluarkan darah. Ternyata sesudah dia belajar Islam ternyata gak ada satupun dugaannya yang dituduh oleh mereka. Oleh polemikus Kristen anti-Islam.
Sherman sudah sadar dengan kesalahannya selama ini dengan membenci Islam. Kapan dengan polemikus anti-Islam bisa sadar? Itu pasti waktu atau Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang Maha Tahu. Kapan mereka sadar? Atau mereka itu sudah dijadikan oleh Allah orang sudah kekal ke neraka menemani setan iblis di neraka. Oke, berita selanjutnya datang dari Mehana mengejek Ica yang kesemsem sama Bang Ustadz Zuma. Si Mehana ini selalu mengusili Ica yang sedang jatuh cinta kepada Ustadz Zuma. Kalau kita itu sudah gak heran lagi kalau Ustadz Zuma itu banyak yang menyukai Bang Ustadz Zuma karena kepintarannya, kecerdasnya, kewibawaannya, sopan santunnya dengan cara lembut gitu dan tampan sekali. Wajarlah Ica itu suka sama Bang Ustadz Zuma dan Mehana mengusilinya, dan kemarin Ibu Wati Wawena gitu juga mengusili Ica dan sekarang giliran Mehana. Mungkin Mehana cemburu ya dan terus meledek-ledek Ica gitu. Kebetulan Bang Bamtri mengkonter dan tertawa-tawa di channelnya melihat si Mehana cemburu sama Ica gitu. Kata Bang Bamtri di channel kalau si Mehana mengusili si Ica dengan nada kayak gitu mukanya kemerah-merahan tandanya cemburu gitu. Ini buktinya kalau Mehana cemburu ini, kata Valentino Rossi. Sebenarnya yang ditikung itu sangat menyakitkan, apalagi ditikung teman sendiri dari belakang sangat menyakitkan gitu. Itu kata Valentino Rossi, kalau ditikung orang, mau di depan ke atau di belakang gak masalah. Kalau ditikung teman sendiri dari belakang sangat masalah, apalagi di depan lebih bermasalah. Benar kata Bang Bamtri kalau Mehana itu cemburu kepada Ica yang suka atau jatuh hati kepada Bang Ustadz Zuma. Oke, berita selanjutnya dari Rahasia Alif Channel yang membahas dari framingnya Oten Silidara mantan temannya Pak Bom Bom. Silidara ini membahas dan sekalian memframing dan menyamakan sembahan mereka yang bernama Yesus kepada Muhammad itu sama seperti sembahan mereka bisa disembah juga seperti Yesus. Muhammad itu Allah disembah orang Islam gitu katanya dari videonya gurunya Ustadz Yusuf P. Kata Silidara, Muhammad disembah karena Allah itu Muhammad sama 3-in-1 yang mereka sembah dengan Yesus. Ustadz Yusuf menjelaskannya Allah itu Muhammad dan gurunya gak pernah bilang Nabi Muhammad jadi beda gitu. Dan sebetulnya penjelasannya itu seperti kata bahasanya di Manado gitu kata saya kita. Dan juga di Kalimantan di tempatnya Ustadz Yusuf juga gitu ada istilah dan kita gak paham maknanya gitu. Dan Oten-Oten ini mengorangnya dengan menjadi bahan framing demi menyudutkan Islam agar pecah. Untung Bang Alif ini mendapatkan channel Oten Lidara yang memframing atau bikin gorengan fitnahannya itu dan Bang Alif mengkonter di channelnya di Rahasia Alif Channel. Makasih Bang Alif dan Anda menemukan channelnya si Oten penghujat di room Pak Bom Bom. Oke, kita sudahi video konten ini, kita jumpa dengan video selanjutnya. Dan dukung channel kita ini dengan subscribe agar cepat berkembang dan kita semua panjang umur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.